Halo semuanya, aku Nasrul. Ini adalah hari ke-17 kita belajar bicara di depan kamera. Di hari yang ke-17 ini, saya belajar bicara di depan kamera. Ada beberapa perubahan yang saya rasakan. Yang pertama, rasa malu atau canggung terhadap kamera itu sudah tidak ada lagi. Jadi, ketika mau take video, bawaannya udah rileks. Tidak sih waktu pertama-tama masih grogi. Terus yang kedua, sebelum membuat konten ini, kalau tadinya itu langsung ngambil rekaman tanpa membuat skrip, tapi saya juga mencoba membuat konten dengan skrip. Jadi dua nih kawan. Kalau yang sekarang saya ngambil video ini itu tanpa skrip. Saya hanya Saya hanya membicarakan apa yang saya pikirkan. Jadi 4 video saya yang sebelum ini itu semua pakai skrip yang udah dibuat dulu, dibaca baru kemudian ngambil video. Ada plus minusnya kalau kita pakai skrip. Kalau pakai skrip itu kan apa yang akan kita bicarakan itu terarah. Terus udah ada panduan apa yang akan kita bicarakan, gayanya seperti apa, dan boleh dibilang sudah tersusun rapi. Cuma saya kan buat skripnya melalui AI. Idenya tuh dari saya, terus poin-poinnya juga dari saya. Nanti untuk pengembangannya kan kita minta bantuan AI tadi. Cuma ya itu, bahasa yang diberikan dalam skrip tadi itu cukup kaku, dan kalau kita ubah jadi santai, pas kita ucapkan sewaktu ngambil rekaman justru agak belibet atau agak sulit karena agak sedikit kurang nyaman gitu dengan bahasanya. Walaupun kan kita udah minta tulis dengan bahasa yang cukup menarik dan komunikatif, tapi tetap aja bahasanya masih agak aneh. Menurut saya nih, kalau ada skrip itu memang sudah terarah, tapi itu juga membatasi kita dalam berbicara. Karena dikit-dikit kita lihat skrip tadi kan, baru ngomong. Dikit kalau nggak sesuai, rasanya nggak cocok dengan skrip, kita ulang lagi ambil video. Jadinya malah terbatas gitu kan, membacakan apa yang hanya ada di skrip tadi. Sedangkan kalau langsung seperti sekarang ini, menurut saya tuh ada bagusnya juga. Apa yang dipikirkan langsung kita bahas. Cuma untuk kadang yang di pikiran kita tadi itu kan tidak bisa dieksekusikan sesuai yang kita hayalkan dalam pikiran kita tadi. Karena sebelum kita bicara seperti ini, dengan waktu saat kita mempersiapkan alat untuk rekaman tadi kan, itu hasilnya akan sangat berbeda. Kalau boleh dibilang itu tidak sesuai ekspektasi. Jadi yang hayalan kita tadi itu seperti apa, justru yang tereksekusi juga seperti apa. Sebenarnya kalau pakai skrip juga lebih kurang seperti itu. Tapi apa yang ada di skrip itu 70% tereksekusi dengan baik. Kalau menurut saya sih tidak masalah, karena saya dua-duanya juga cukup nyaman. Cuma ya ini kawan, yang belum perubahan yang belum banyak terjadi itu dari cara saya berbicara. Saya masih agak ragu intonasi yang akan digunakan. Karena kalau ngobrol dengan kawan atau dengan orang, terus dibandingkan dengan ngomong dengan kamera, itu rasanya sangat berbeda. Kalau ngomong di kamera ini, untuk yang sekarang tuh kan merasa kayak ada jeda tersendiri gitu, kayak ada titik komanya, jadi masih belum bisa ditemukan titik nyamannya gitu. Kayak mana caranya ngomongnya tuh bisa luas dan santai, kayak ngomong dengan orang biasa. Mungkin seharusnya saya memperlakukan kamera ini seperti lawan bicara yang nyata gitu kan, atau seperti kawan sendiri. Jadi saya ngomongnya sama seperti ngomong dengan orang. Istrinya dalam ngobrol itu bisa terjadi dengan baik. Mungkin itu yang harus saya pelajari ke depannya gimana. Cuma untuk sejauh ini mental saya cukup terbangun. Dalam belajar bicara di depan kamera ini, saya juga merasakan bagaimana perubahannya terjadi. Yang awalnya malu-malu, terus langsung kaku lihat kamera kan. Dikit lihat monitor. Tuh mata kalau matanya kayak ini nengok monitor nih. Seharusnya kan lihat lensa kamera yang di sini tuh. Jadi mata saya tuh lurus ke depan.
Kalau sekarang udah nggak, aman kawan. Saya fokusnya ke lensa ini, nggak fokus ke monitor lagi. Terus perlahan juga sudah berani gitu kan ngomong, walaupun bahasanya masih agak berantakan. Cuma namanya proses kan, nggak ada yang instan. Mudah-mudahan bisa gitu kan, lebih santai lagi dan lebih nyaman lagi, sehingga kawan-kawan yang menyaksikan video ini tuh seperti tidak seperti tidak melihat HP gitu kan, justru seperti kita tuh sedang ngobrol di tempat yang sama, walaupun sebenarnya itu kawan lagi melihat saya di YouTube. Dalam bulan ini cukup banyak video yang sudah saya upload ke YouTube, sekitar 5 atau 6, dan ada satu video yang penontonnya cukup banyak, sekitar 56 views, dapat 2 followers dari sana. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Berharap kan ke depannya itu views-nya lebih banyak lagi, sehingga jam tayang sama subscribernya bisa terpenuhi, sehingga bisa lanjut ke langkah monetisasi. Saya menganggapnya ini tuh sebagai pilihan terakhir yang saya punya gitu kan kawan. Karena kalau saya anggap coba-coba aja terus gitu kan, jadi saya bakalan jadi malas gitu, terus nggak 100% gitu kan. Ibaratnya tuh punya kesempatan lain lah di kemudian hari. Nah, itu tuh mungkin yang membuat saya gagal sebelumnya, karena beranggapan saya masih punya kesempatan lain. Jadi sekarang saya harus bisa memposisikan apapun langkah yang saya buat hari ini, itu adalah kesempatan terakhir yang saya punya. Sehingga apapun yang akan saya buat, akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. 2 dari 3 langkah yang saya buat itu menghasilkan semuanya. Kalau satu aja nanti itu kan udah berada di atas atau udah menemukan jalan uangnya, jalan yang lain itu nanti akan ngikut aja gitu kawan. Nah, ini yang lagi saya usahakan, gimana salah satunya itu naik ke atas. Kalau dibandingkan, kalau dilihat-lihat gitu kan, memang tema yang saya bawa dalam ngevlog ini masih belum jelas. Karena setiap pembahasan itu tidak nyambung seperti mata rantai. Karena saya membahas tuh ngebacot seperti ini, membahas apa yang saya pikirkan gitu kan. Jadi tidak saya susun temanya secara rapi. Saya nggak tahu sih apakah ini akan mempengaruhi algoritma dari YouTube-nya itu sendiri kan, karena tidak terarah sehingga sulit algoritmanya naik. Tapi kalau tidak berpengaruh, alangkah baiknya gitu kan. Jadi saya hanya khusus ngevlog, tapi yang dibahas semua gitu kan, apa yang dipikirkan tadi. Yang mudahan algoritmanya enggak gitu kan. Saya juga belum baca sih. Kemarin tuh ada beli ebook juga cukup mahal kawan, di harga 50-an. Saya mikirnya tadi tuh kan bakal diberi panduan lagi gitu kan waktu beli ebook tadi. Ternyata sudah ebooknya dibayar, orangnya langsung tidak respon lagi di WA. Jadi disuruh baca secara mandiri aja di rumah gitu kan. Tidak apa-apa lah. Namanya apa kan, namanya usaha. Bentar ya kawan, saya berak dulu.